Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu ya. Organisasi yang mana begitu ya? Kok tiba-tiba menyebarkan Google Form begitu ya? 1000 organisasi bergabung ke PDIP untuk dukung Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Organisasi mana begitu kan? Padahal itu lewat Google Form begitu ya. Artinya ya siapa yang kira-kira begini, siapa yang ingin mendukung ya Pak Ganjar silahkan isi form. Kira-kira seperti itu begitu ya. Jadi dalam artian bahwa kita lihatlah dalam organisasi apapun begitu kan kita harus hormati begitu ya. Tetapi pilihan-pilihan kita ya termasuk dari calon-calon pemimpin hari ini begitu ya, adu gagasan itu sangat relevan sekali begitu ya. Kalau memang ada organisasi-organisasi yang lain, ya misalnya ada 1000 organisasi yang mana, kan begitu logika kita begitu ya. Tetapi di Anies Baswedan ya, kemudian banyak juga organisasi-organisasi yang lain yang ingin mendukung Anies Baswedan ya, tidak hanya Pak Ganjar begitu. Tetapi bagaimana reaksi netizen? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, 1000 organisasi bergabung ke PDIP untuk Ganjar Pranowo di pemilu di 2024 ya. Apa ada tekanan ya? Gegara Kompas memberitakan tentang utang bengkak ya, kereta cepat Indonesia Cina diancam dan diperas ya ini. Gak jelas apa organisasinya ini. Weh, mantap deh dan Ganjar ya. Udah banyak dukungan. Buktinya yang aktual dukungannya ya tetap Anies Baswedan begitu ya. Karena kemenangan itu berada di tangan masyarakat, bukan berada di tangan siapapun begitu ya. Karena power inilah yang menunjukkan bahwa kekuatan kita begitu ya kepada institusi kita begitu. Organisasi apa ya, ngarang dan sandiwara terus ya, akar rumput saja banyak ya sekali ya. Tinggalkan PDIP dan akan tenggelamkan. Wah, banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi apa yang saya bacakan ini bagian dari aspirasi masyarakat juga begitu ya. Paling juga ketua sekretaris main bola-bola pendek nyari duit dengan jual stempel. Bisa saja seperti itu begitu. Karena ingin ya ngebut sekali untuk mendukung salah satu calon begitu ya. Lalu kemudian cawi-cawi sana sini yang diharapkan adalah finansial begitu kan. Saya rasa tidak murni untuk mendukung seorang calon begitu. Ada embel-embel pastinya di situ begitu ya. Bahkan pola-polanya sama seperti di Pilpres 2019, sengaja untuk menyebar citra palsu supaya dikonsumsi masyarakat yang pemahamnya di bawah rata-rata dan tentunya langsung para buzzer berjibaku untuk itu. Bisa saja seperti itu begitu. Jadi kalau para masyarakat yang cerdas begitu kan, tidak perlu dengan adanya survei seperti itu, tidak ada dengan survei-survei yang lain begitu kan. Kalau serk kepada salah satu calon dengan gagasan yang ada, dia akan yang pilih begitu ya. Bahkan yang 1000 juga pasti rata-rata organisasi underbow merah ya, yang anggotanya juga itu-itu aja lagi. Tanggung pencitraan kok cuma 1000 sejuta sekalian. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Mengingatkan kebijakan pemerintah terkait pencabutan dan alokasi ya pupuk bersubsidi ya. Aku yakin banyak petani yang kecewa dan nggak mau lagi diajak ya. Jikapun ada ormas ataupun yang mengatasnamakan petani, itu pasti oknumnya sendiri yang mendukung dan bukan atas nama petani. Bisa saja ya. Karena muncul spekulasi hari ini kenapa Pak Ganjar diprediksi kalah ya. Karena di masyarakat aja ya banyak yang mendukung Anies Baswedan. Berbeda dengan survei begitu kan. Dengan polling survei lalu kemudian muncul spekulasi atas kemenangan salah satu calon begitu. Tetapi otoritas ini semua berada di tangan rakyat. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu adalah rakyat semua begitu ya. Tergantung pada rakyat. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya 1000 organisasi bergabung ke PDIP untuk dukung Ganjar Pranowo di pemilu di 2024 ya. Jakarta, ini dari Kompas TV ya. 1000 organisasi telah bergabung dengan tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres PDIP Perjuangan ya, TKRPP PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres di 2024. Dari angka itu 457 diantaranya telah membentuk susunan organisasi dan sudah berstatus terverifikasi. Untuk diketahui lebih lanjut organ-organ relawan yang telah terdaftar secara resmi melalui Google Form yang kami siapkan ya sejak kami ditugaskan. Jumlah hampir 1000 lebih kata Ketua TKRPP PDIP Ahmad Basarah ya jika di Jakarta. Ya mungkin anggotanya tidak seberapa atau mungkin hanya sekretarisnya di situ hanya numpang ya, bisa saja seperti itu begitu ya. Bahkan
disebutkan ya, dan sekarang dalam proses verifikasi dan itu belum termasuk mereka yang mendaftarkan diri, mengajukan diri dan membentuk kelompok-kelompok keluarga dan sebagainya, tambah wakil ketua MPR RI itu. Ahmad Basarah yang menyampaikan seluruh warga negara Indonesia yang ingin mendukung Ganjar Pranowo adalah dasar kekuatan dari relawan. Semua warga negara yang menyatakan keinginan niatnya baik sehati dan sepikiran untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo adalah bagian dari kekuatan relawan Bapak Ganjar Pranowo. Bahkan ya, dia mengatakan oleh karena itu Basarah mengatakan pihaknya terus membuka pendaftaran para relawan sampai 28 Oktober 2023. Mengapa tanggal 28 Oktober kalau tadi pada 1 Juni gedung ini Sekretaris Pusat TKP RRI diresmikan ya bertepatan dengan lahirnya Pancasila, maka masa pendaftaran sampai 28 ya Oktober itu adalah hari lahir capres kita, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Bahkan jadi Pak Ganjar 28 Oktober tepat pada hari Sumpah Pemuda ya, ujar Basarah. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat ya 1.000 organisasi katanya begitu ya, atau 1.000 orang begitu ya. Ya kenapa tidak 1 juta aja begitu. Tetapi kita harus hargai itu begitu kan ya. Ini kan aneh begitu ya. Dalam artian bahwa kalau 1.000 organisasi terdiri berapa begitu. Jangan-jangan double anggotanya. Banyak yang jadi si A ikut organisasi ini, si B ikut organisasi ini, akhirnya menjadi satu begitu ya. Jadi karena memang banyak begitu relawan-relawan hari ini membentuk posko masing-masing begitu kan, membentuk jargonnya masing-masing di situ begitu. Jadi ada yang mungkin double bisa saja seperti itu, tapi saya lihat bahwa ya dukungan-dukungan seperti ini menurut saya pribadi ya sebagai bentuk data saja begitu kan. Tetapi semuanya kan berada di tangan rakyat begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat ya relawan baik relawan yang lain begitu ya, tidak sesolid Anies Baswedan ya. Kenapa? Relawan Anies Baswedan solid sekali begitu kan. Ya, karena mungkin di satu sisi ya melihat dari perkembangan politik ini orang akan melihat kebijakan itu begitu. Dalam artian bahwa gagasannya apa yang kita bangun begitu kan. Sevisi nggak dengan organisasi itu. Kan begitu logika kita begitu. Bukan hanya mendukung sana sini tapi tidak tahu arahnya kemana begitu, sama saja itu blunder ya. Tetapi menurut saya pribadi apa yang selama ini dilakukan oleh beberapa relawan yang di bawah kadang double di situ. Si A ikut, si B ikut, akhirnya pada double begitu ya. Walaupun ya beda relawan begitu, beda organisasi begitu, tapi semuanya akan masuk di situ begitu ya, menjadi double di situ begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan tentang channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.